Ya, teman-teman, ini bagian kelima ya dari update saham di hari Sabtu dan mungkin sampai Minggu ya, Minggu pagi mungkin ya. Jadi teman-teman santai saja. Mungkin emiten teman-teman tidak ke bagian malam ini, mungkin besok juga masih mudah-mudahan dikasih waktu besok ya. Terus teman-teman silahkan dibaca dulu sambil kita ngobrol-ngobrol. Kita baca, silahkan dibaca dulu. Nah, teman-teman, jadi setiap kita beli saham itu upayakan, saya selalu mengingatkan setiap di video saya, beli saham itu di bawah, jangan di atas. Kalau di atas teman-teman udah scalpingan aja. Walaupun itu ada potensi naik, lebih baik teman-teman scalpingan ya. Kalau emang teman-teman beli di atas, tapi kalau di bawah teman-teman untungnya beli di bawah teh kalau ke bawah gitu ya. Kita masih posisi di bawah teman-teman ya. Sampai kapan bawahnya kita tidak akan pernah tahu, dalamannya saham seperti apa. Kita hanya bisa menganalisis dan ataupun besok naik gitu ya. Kita tidak akan pernah tahu teman-teman. Karena saya di sini bukan sebagai profesi sebagai dukun ya. Saya hanya memperlihatkan akan kenaikannya sama akan penurunannya saja. Baik teman-teman, ini bukan rekomendasi saham. Update saham itu adalah emiten teman-teman yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Baik, langsung saja pengumuman dulu. Jadi emiten-emiten yang di hari Jumat, dari Jumat malam ya, Jumat malam sampai saat ini ya. Tadi terakhir tanggal keempat, di bagian keempat nih, pertama dilihat dulu. Inilah updatean terbaru yang untuk hari Jumat ya. Jadi penutupan market dari mulai satu nih, bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Nanti setelah ini ada bagian 5-nya. Oke, langsung saja. Ada emiten apa nih? Ada BSBK ya, BSBK. BSBK juga paling banyak di request ya untuk updateannya. BSBK sering dibahas, tapi karena pingin minta updatean, baik kita akan update. BSBK kemarin smart money sudah masuk sebenarnya, udah masuk, tapi terakhir merah teman-teman sini waktu hari Jumat merah, cuman sekarang sudah mulai hijau ya. Terus untuk bandar lokalnya cenderung ngebuang sedikit. Foreign ada pengambilan sedikitnya cuma 8 juta. Jadi ini diambil sama poin walaupun sedikit, dibuang sama bandar lokal tapi sedikit. Artinya si bandar lokal masih ada, posisinya masih ada di dalam ya. Terus poin sih masih dari posisi banyak ya. Jadi si poren nambah 8 juta ya. Si AK nambah si AK. Untuk domestiknya FS masih terus ngambil ya, FS 21. FS ngambil lagi enggak? Ya, FS 150.000 lot ya, lumayan ya, gede itu teman-teman. Ya, per hari kemarin si FS ngambil. Terus NI, RB keluar, CC keluar, AR keluar, tapi GR, YB udah mulai masuk lagi. KK juga sudah mulai masuk ya, bagus ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sih ini udah bagus banget, ini angkatannya udah bagus. Secara bandar juga udah bagus, udah ada isian, dan poren juga tidak keluar paling 1/4-nya. Belum terlalu banyak, dan sekarang ya ada muatan baru yaitu si AK ya. Mudah-mudahan si AK bisa mempertahankan harga biar ke atas ya. Cenderung ini sih kalau BSBK saya pikir sih nyampe lah gitu teman-teman ya. BSBK ini ke angka yang kita targetkan ya. Nah, ini kenaikannya ada nih, udah terlihat jelas di sini ada kenaikan. Walau sini ada si kepala kembar, tapi di sini ada terlihat ada kenaikan di 55. Bisa jadi langsung ke 55 lah, mudah-mudahan ya. Teman-teman kita sudah pada keluar ya. Ada yang sebagian yang keluar, teman kita juga ada sebagian yang masuk ya. Oke teman-teman, untuk BSBK bagus, lagi bagus, ada ambilan daripada bandar lokal walaupun bandar poren walaupun sedikit, tapi bandar lokal juga kemarin ngambil, sekarang ngebuang sedikit, tapi FS maju lagi ya ke atas. Si FS udah mulai masuk lagi. Jadi secara keseluruhan untuk per tanggal 22 ada pengambilan daripada bandar poren sedikit, bandar lokal juga ngebuangnya hanya sedikit. Jadi ini masih posisi di atas teman-teman ya untuk si bandar lokalnya, artinya masih ada isian lah. Oke, BSBK seperti itu ya. Ada area. Area ini nanyain harga wajar. Teman-teman kalau emiten yang baru IPO, area baru IPO kan? Coba area IPO-nya apa udah lama? Sedang area baru kemarin IPO-nya ya.
Ya, area belum bisa dibahas untuk harga IPO-nya. Kenapa? Harga IPO-nya, harga wajarnya baru tahun ini. Saya selalu menjelaskan setiap emiten yang baru IPO listing 1 tahun itu tidak bisa dihitung harga wajarnya, karena saya menghitung itu minimal 3 tahun ya. Tahun ini 2020, paling 2025 atau enggak 2025 awal masih bisa dihitung. 2025 masih bisa dihitung karena sudah ada pembandingnya ya. Nah, kalau untuk area ini ya dia masih dalam posisi masih kepemilikan bandar, teman-teman. Jadi bandar masih memiliki untuk area ini ya. Paling saya paling bisa untuk menganalisa untuk isiannya aja. Isiannya itu bandar lokal cenderung ngebuang, teman. Perhatikan bandar lokal dari atas ngebuang. Jadi adanya kenaikan, adanya penurunan, ternyata ini dibuang sama bandar lokal. Dan paling banyaknya itu ketika di sini nih. Nah, sampai sini tanggal 21 Oktober, dari 21 Oktober sampai Agustus sampai Oktober itu ngebuang terus. Nah, ada beberapa kali isian lagi cuman tidak signifikan, tapi lebih signifikannya pembuangan. Ini sudah lama tidak dibahas. Perhatikan. Tanda-tanda yang saya gariskan ini sudah lama tidak dihapus ya. Nah, ini juga sudah mulai ketutup ya, ke bawahnya ketutup. Ini juga garis yang saya gariskan juga sudah ketutup semuanya, artinya disesuaikan ya. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Perhatikan ini ada secara candle dulu ya, secara candle ini ada kenaikan ke angka 223 ya. 223 di sini ada gap udah ketutup, belum ketutup gap ini ya. Oh, ambil aja gap yang atasnya nih. Ini gap yang atasnya. 208 itu tanda-tanda kenaikan ke atas. Ini juga ada di si kepala merah di 240. Ini adalah tanda-tanda kenaikan ke atas. Apa alasannya kenaikan ke atas? Bandar Foreign cenderung dia tidak ngeluarin terlalu banyak. Mungkin baru setengahnya tapi dia ngambil lagi. Perhatikan di sini. Di area 18 Oktober. 18 Oktober, mana 18 Oktober? Nah, 18 Oktober nih. Si Foreign sudah ngambil kembali ya. Ada si IHAN, bukan. Ada si CC AKBK. Ya, ini CC yang paling banyak ya. Lumayan lah banyak segini teman-teman ya. Bari ini tidak dijual secara besar-besaran ya, sedikit aja ya. Domestik yang paling banyak domestik itu si IH, cuman si IH lagi buangan teman-teman. Bukan si lagi buangan, bandarnya lagi buangan. Cuman terakhir si bandarnya ngambil teman-teman. Perhatikan terakhir tanggal 22 bandarnya ngambil. Nih, ini ada bandarnya ngambil dikit ya. Bandarnya ngambil ada mungkin dari si L, si IH, si PO sama si mungkin si IH ini yang menjadi bandarnya ya. Kita cek deh sebelumnya tanggal 21 berarti ya. Siapa yang ngebuang? Karena sini yang ngebuang terlihat jelas ya, sini bandar ngebuang. Ada si L, si TP, si JR, berarti si IH bukan bagian daripada bandar. Si L, XA, TP, JR nih. Antara 4 ini aja yang terlihat untuk ngebuang ya. Maka kita akan lihat tanggal 22-nya. Ternyata si L yang masuk, berarti si L adalah bagian daripada bandar ya. ZR juga bagian daripada bandar. Jadi sini disinyalir si area ini dibandari sama si L dan kawan-kawan, karena tidak mungkin dia pakai satu broker ya. Nah, pertanda bagusnya apa? Berarti si bandar sudah mulai ngambil lagi. Cuman hati-hati, ini adalah area penurunannya. Perhatikan di sini 189 ada gap ya. Ini gap yang harus terbayarkan. Nah, secara MA juga sebenarnya ini secara harga sih udah masuk. Cuman dia si MA-nya belum di bawah candle ya. Si harga sudah di bawah udah di atas candle, cuman si MA 10-nya belum di bawah candle, baru nyentuh candlenya aja. Apakah ada tanda-tanda penurunan lagi? Ini juga penurunan udah terpenuhi ini di sini nih. Kita hapus ya. Di sininya. Itu udah lama nih nggak dibahas ya area. Ternyata di sini adalah 119-nya adalah area penurunan, teman-teman. Ini adalah si ekor merah. Suatu saat dia akan ke sini. Suatu saat dia akan ke situ. Satu lagi, suatu saat dia akan ke 103. Suatu saat. Ini bagus ini. Dia ke bawah, ke open gap ya. Open gap bawah ternyata ini, teman-teman. Hati-hati teman-teman. Open gap bawah ini harus hati-hati ya. Open gap bawah ditutup sampai sini, mungkin sampai sini aja lah, mudah-mudahan sampai sini ya, jangan jauh-jauh dulu ya. Nah teman-teman, untuk area penurunannya bisa sampai angka 103 sama 119. Kalau kenaikan ini teman-teman
Ini udah 2 kali menyentuh harga tertingginya, mau menyentuh harga tertingginya, cuman dia tidak kuat dia. Udah berapa persen naiknya teman-teman, udah tinggi banget ini pasti nih kenaikannya ya. Nah, mungkin kenaikan bisa ada sih teman-teman di 240, ini berapa nih? Ya 240, cuman karena ada si kepala merah, saya pikir sih bisalah ke sini. Cuman kalau dia dibawa ke bawah dulu ya suatu saat dia akan ke sini. Dan seperti halnya tadi ada seekor merah, suatu saat juga akan ke 103-nya ya, ke seekor merahnya. Inilah tanda-tanda kenaikan. Kasih tahu saya aja ketika sudah menyentuh salah satunya teman-teman ya. Saya pikir sini kalau ke atas lebih baik lagi sih ya, lebih baik lah kalau ke atas. Tapi kalau ke bawah dia akan menyentuh PR-nya dulu, itu akan lebih baik lagi gitu ya. Ke atas baik, ke bawah baik gitu kan. Cuman perhatikan dari saya, catatannya adalah bandar lokal sudah ngambil sedikit ya. Ada terdeteksi sini sebagai bandar brokernya adalah si L teman-teman. Untuk poren masih ada di atas, dia cenderung ngambil terus ya. Bandar poren si CC ya, dari si CC. Nah mungkin untuk area seperti itu, jadi tidak bisa dihitung harga wajar karena masih dalam proses IPO, masih milik bandar. Lanjut, kita langsung ke BDKR. Baru dibahas cuma BDKR ya. Tadi dibahas ya. BDKR hanya info sedikit aja ya. BDKR menyentuh ini sudah garis ini saya hapus ya. Karena sudah tersentuh. Ke bawahnya ada nggak? Nggak ada garis lagi ya. Nah garis ini aja teman-teman. Kita akan bikin garis di angka ini. Ini open gap ya. Waktu kemarin dia kena UMA terus kena suspend ya. Nah dia bagus teman-teman, kena suspend, emang naik sehari ya. Karena kan penurunan berarti harus dinaikin, cuman ada cumannya, ternyata dia diturunin lagi. Artinya ini kecenderungan mau turun ada. Cuman tanda-tanda kenaikan ada nih si kepala merah satu di tanggal 20-nya. Terus di tanggal 13 juga ada si kepala merah, sama di tanggal 8 November juga ada si kepala merah di angka 358, di angka 281-an ya. Itu adalah tanda-tanda juga ada nih 22865, 22677 ya. Nah, itulah tanda-tanda kenaikannya teman-teman. Jadi ini si BDKR ini cenderung sebenarnya mau naik, cuman ini perhatikan aja EMA 10-nya. EMA 10 masih menuju ke bawah. Artinya ini mau masih turun ya. Karena dia niat mau nurunin niat kok teman-teman, ini nurunin niat kok. Ini juga sudah dikasih tanda nih di angka 191-nya, itu adalah area penurunan ya teman-teman ya. Ini open gap bawah, artinya dia bikin gap di bawah ya. Jadi hati-hati, dia akan ke arah situ juga. Terus sekarang bagaimana? Sekarang bandar lokal sudah mulai ngisi. Jadi catatan walaupun ya, mungkin dia akan sideways ya antara 277 sampai angka 167, mungkin tektokan mungkin ya. Lihat aja nanti si bandar lokalnya dia udah mulai ngisi lagi enggak. Bandar lokal ngisi sedikit ya. Ya antara bisa si YP atau nggak si CP atau nggak si EP. Kita periksa nih 3 hari ini siapa yang ngebuang, itulah sebagai bandarnya. Tanggal 3/19. Ada si AZ, ada MG, ada LS, ada YB. Itulah bandar-bandar yang ngebuang kemarin waktu di sini ya. Ini ada si AZ, si MG, si LS. Ya mudah-mudahan sini ada bagian daripada salah satunya ya. Siapa berarti kok situ? Kok ke situ? Nah, ada si CP, ada si EP, ya si MG nih, mungkin si MG lah yang ngambil ya. Ini yang bagus teman-teman, kalau si MG, si ABH, si MG barengan, oh benar ada nih, si SQ nih. SQ sama si MG kadang-kadang suka berbarengan, dia suka bagus teman-teman ya. Kalau ngangkat, bread, bagus dia kalau ngangkat. Nah, mudah-mudahan bisa menyentuh targetnya ya di angka 351 deh, jangan jauh-jauh ya, kalau enggak 940 lah gitu ya. Ini juga sini ada apa namanya, ada gap ya, ada si kepala merah dikit nih di sini ya, gap oh di sini gap teman-teman, di sini gap ya. Nah, mudah-mudahan bisa menyentuh gapnya, kalau nggak bisa ke angka 364 lah untuk menyentuh si kepala merahnya BDKR ini. Posisi BDKR. Nah teman-teman, inilah yang menjadi kecurigaan saya itu waktu dia setelah kena suspend tiba-tiba si detektor bandar lokalnya ke atas ya. Ini tandanya biasanya ini ada pengambilan, cuma di sini tidak terdeteksi ada pengambilan, sama seperti MLPL ini teman-teman. Jadi setelah dia kena suspend langsung ke atas juga sama gitu ya. Ini curiga saya di sini, makanya ke atas atau ke bawah kita sudah punya 2 sampel MLPL sama BDKR.
maka akan kita pantau terus dan kasih tahu teman-teman ya apabila dia sudah mencapai garis-garis yang saya gariskan ini. Nah, sekarang itu MEP BDKR ini dalam posisi murah banget teman-teman, untuk 1 tahunan murah banget. 3 tahunan juga murah banget. Jadi masih di bawah harga IPO-nya teman-teman sekarang. Dan sekarang lagi menuju ke atas ya, lagi menuju ke atas. Mudah-mudahan sih bisa ke atas ya. Walaupun sideways nggak jadi masalah teman-teman. Tapi kecenderungannya sideways, kecenderungan sideways teman-teman. Jadi nanjak, sideways, panjang, nanjak. Nanti di sini juga sideways, panjang, nanti nanjak, seperti itulah. Mungkin sejarahnya seperti itu biasanya suka terulang ya. Harap bersabar aja untuk BDKR. Oke, lanjut. Ada SMLE. SMLE. Wow, ini gak banyak garisnya teman-teman. SMLE lagi uptrend teman-teman, lagi uptrend. Kalau uptrend ya di sinilah kita akan mengeceknya dari sini. Posisinya dia lagi di mana dan mau ke arah mana. Ini kan baru. Saham IPO ya. IPO tahun berapa ini? Tahun 2020 atau bulan ini ya? Bulan ini ya? Tahun ini ya? 2024 Januari ya, tanggal 10-an ya. Ini saham SMLE ini dijatuhin ke bawah sampai ke harga murahnya, lalu diangkat, lalu dijatuhin lagi ke harga dasarnya, lalu pelan-pelan dia merangkak naik. Nah, pelan-pelan merangkak naik. Step by stepnya sudah dilewati, maka tinggal ke atasnya aja teman. Mungkin ke 224 ya di harga tengahnya ya. Nah, mudah-mudahan ke arah situ ya. Ini juga tanda-tanda udah saya kasih garis-garis semua nih. Tanda-tanda kenaikan sudah bagus ya. Ini 10 Januari. Kita kasih tahun teman-teman. Kalau nggak dikasih tahun nanti tahun berapa katanya ini naiknya diipokannya. Nah, perhatikan bila teman-teman ada bandarnya UAI-nya, bukan bandar, UAI-nya si EP. Jadi si EP itu cenderung dikebawahin dulu, nanti juga dikeatasin. Kalau dia keatasin dulu, nanti juga kebawahin, nanti keatasin lagi. Artinya kalau UAI-nya si EP teman-teman lebih baik teman-teman belinya nanti ketika di bawah aja. Karena saham yang dibandari, bukan yang di UAI-kan sama si EP cenderungnya begitu. TOS itu itunya si coba TOS deh. Kalau nggak salah si EP deh TOS itu. Kalau nggak salah ya, kita lihat dulu TOS. Sambil santai aja kan malam minggu teman-teman ya, santai aja sambil ngecek-ngecek. Nanti teman-teman punya pengalaman, kita bikin pengalaman baru. Nah, si EP juga sama. Lihat di sini si EP TOS itu di bawah ke atas dulu apa ke bawah dulu prosesnya. Ya, kecenderungan bawah ke bawah dulu kan. Nih, tuh ke bawahin, ke atasin lagi kan, ke bawahin lagi. Nyata nanti hati-hati ketika dia dilempar ke bawah lagi ya ini ya. Nih, hampir sama kan. Nih, ke bawah, ke atas, ke bawahin sampai mentok, baru ke atasin. Perhatikan si si SMLE. Kalau di saham IPO mah gak usah ngeliatin dia usaha apa teman-teman. Lihat ke bawahin, ke atasin, ke bawahin, nanti mungkin bisa mencapai atas. Jadi ini bisa jadi ke atas teman-teman ya, karena bandarnya si EP. Kita lihat juga. Nah, si EP ini kita itu dulu ini TOS ya. TOS lagi bagus teman-teman tuh, lagi diakumulasi sama bandar Poren. Apa tadi teh? SMLE ya. Saya mau lihat itu dalamannya ya. Buat scalpingan TOS teman-teman ya. Hati-hati, cuma dia udah mencapai harga tertingginya. Ternyata si SMLE itu betul-betul dikuasain sama bandar lokal. Perhatikan, bandar lokal ngambil keluar tapi posisi tetap uptrend. Dia ngambil ngeluarin sedikit lagi, ngambil lagi dalam posisi uptrend. Nah, itulah nanti di sini kan jualan lagi, nanti ambil lagi, kita jualan lagi. Nah, ini kondisi bagus teman-teman. Dan perhatikan daripada isian daripada bandar lokalnya cenderung banyak hijaunya. Perhatikan hijau banyak, pembuangan sedikit, hijau banyak, pembuangan sedikit ya. Artinya terakhir dan dia ngambil. Terakhir itu si bandar itu ngambil ya. Ini disenyalir bukan hanya si EP aja bandar teman-teman ya, karena si EP juga tidak bisa bekerja sendirian. Ada RO, ada MG, ada XC ya. Yang pasti disinyalir ada si RO sama si MG.
adalah mungkin sebagian bandar menggunakan exchange, cuman ya cenderung 10% lah mungkin ya bandar menggunakan exchange. Cuman kalau pakai MG atau pakai EP itu kemungkinan besar, atau nggak kakak bisanya suka besar juga peluangnya untuk menjadi bandarnya di situ. Nah MG juga udah bagus teman-teman, akumulasinya sekitar 17.000 dan posisi juga udah mulai ke atas ya. Teman hati-hati kejutan daripada si EP kalau mengebandarin seperti ini teman-teman ya. Si EP walaupun terdeteksi keluar, tapi sebenarnya dia secara bandar lagi ada isian. Kita akan cek deh. Ini kan sejak pengangkatan di sini nih. Pengangkatan dimulai dari sini teman-teman, di tanggal 12 November. 12 November siapa? Sini ada LS, IH, PC, AI, MG ya, MG. Berarti si MG lumayan, si LS juga lumayan. Ya ini bandar lah. Inilah 4 broker menyanyi bandarnya dan pembuangannya si EP. Tapi kalau si Y-nya si EP ya bagus teman. Saya bilang ini si EP walaupun dia ngebuang, tapi tetap ingat EP itu punya banyak teman. Cuman karena Y-nya si EP jadi dia bisa mempermainkan harga. Dia cenderung bagus untuk mempermainkan harga. Jadi dia jualan tapi sampai diangkat ke atas gitu. Karena dia punya barang di bawah lah gitu teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, yang mudah-mudahan bisa sampai ke atas dan posisinya juga sudah mulai merangkak naik ke atas. Posisinya uptrend. Bandar juga sudah mulai ngisi. Poren bagaimana? Poren sudah ngambil dari tanggal 1 November. Kita lihat 1 November untuk Poren. Ada si kakak YP TP ya, cenderung sih bukan broker yang biasa gitu. Cuman kalau CC atau BK, cuman ini brokernya lumayan lah, yang ngambilnya besar. Kakak juga bagus, ngambilnya sekitar 5,5 miliar. Artinya dia kecenderungan mau ke atas ya. Cenderung kita mau jualan di atas ini gitu ya. Dia ngambil dari bawah, nggak terlalu bawah banget sih di sini ngambilnya nih. Ada sini nih. Ketika dia ke bawah langsung average di sini kan, average sini. Dia ngambil lagi di area sini. Terakhir ada pembuangan di sini, ngambil lagi. Jadi per hari kemarin itu diambil sama bandar lokal dan Poren juga ikut akumulasi ya. Ikut memaaf harga lah. Jadi kan curang ke atasnya. Ini tanda-tanda kenaikan biasa ke arah 186, 19, 16, 170 lah ya. Bisa ke arah situ. Oke, untuk SMLS seperti itu, cuman tetap hati-hati garis-garis yang saya bawahin ini. Mudah-mudahan sih dia bermain di angka 118 aja ya, ke bawah, ke atas, ke bawah, mungkin itu akan lebih baik lagi ya. SMLS seperti itu. Kita lihat BBRI. Ini BBRI ditanyain sama teman kita ya. Ini hijau bagaimana isiannya, kata BBRI. Udah hijau bagaimana, apakah ada pemungkatan atau tidak? BBRI ada kenaikan hijau dan bandar lokal dan Poren akumulasi. Apakah ini pertanda baik? Mudah-mudahan. 2 hari pernah nih 2 kali ya. Cuman ini agak besar nih, yang sekarang itu agak besar teman-teman ya. Si Poren sudah berlebih untuk pembelian. Ya mudah-mudahan ini adalah titik tolaknya. Karena ini sudah terlewati, maka saya akan buang nih penaikan pertama. Tinggal kita tunggu apakah bisa ke sini atau tidak ya. Karena ini penurunan kedua aja lah ya. Tanggal berapa sekarang? Malam mingguannya 23 bulan 11. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah sini teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau istilahnya mau ke sini lagi atau tidak, perhatikan aja MA10 ya teman. Ini MA10-nya masih berada di atas candle ya, dan cenderung dia seperti pocong. Pocong bagaimana? Kadang-kadang loncat ke bawah, loncat ke atas. Nah, itu yang tidak suka ya saya. Nih, dari sini ke sini loncat ke bawah. Langsung ke atasin gitu ya. Di sini ada isian bandar lokal dan Poren cenderung sama nih. Dari ke dia hijau itu ada sama, tapi besoknya dia sudah mulai ngebuang lagi. Jadi nanti ini masih dalam tahap konfirmasi teman-teman. Belum ada tandanya mau ke atas, ada isian Poren sama lokal. Cuman di sini belum melewati MA10-nya. Artinya saya masih nunggu konfirmasi apakah mau ke atas ataupun ke bawahnya. Tergantung nanti hari Senin ya. Hari Senin kalau dia candlenya candle si kepala merah aja, terus ke bawahin lagi peak itu mau naik. Ya, peak mau naik kalau tapi kalau candle hijau saya bilang aduh, candle hijau agak lumayan. Soalnya kalau candle merah ke atasnya terus ke bawahin, dia cenderung akan sideways teman-teman. Sideways datar sedikit. Nanti kita lagi pungutan dari bandar lokal dan Poren ya. Informasinya sekarang bandar lokal dan Poren sudah mulai berlebihan untuk belinya ya. Ya lumayan lah lebihnya BBRI ya, 128 miliar teman-teman, bukan sedikit gitu ya.
Lihat ngejualnya teman-teman, ia ngambil 128 ke berlebih gitu ya ngambilnya. Cuma lihat ngejualnya 2,5 triliun. Ini si AK aja tahu 1 triliun. Jadi kenapa mereka masih ngebuang ya karena ada yang nerima. Ya kebetulan ini berarti yang nerimanya lebih teman-teman ya. Bandar lokal juga, perhatikan bandar lokal juga. Si Yeung ngejual 138 miliar, si BK 63 miliar. Siapa yang nerima? Ada YP, ada teman kita sudah mulai pada ngambil ya. YP, XLPD pada ngambil. Kenapa ini dihijaukan gitu kan? Karena harus begitu teman-teman, permainannya harus begitu. Ya seperti halnya di sini nih, ya. Tapi belum menyentuh, sudah menyentuh MA10, cuman belum bebas daripada MA10-nya ya. Ini masih di MA10-nya masih di atas candle, kecuali ada konfirmasi ke atas, konfirmasi ke atas saja mungkin dia akan bebas daripada penurunannya. Yang mudah-mudahan kita IHSG masih merah kan, IHSG masih merah. Jadi kecenderungan poren masih keluar ya. Walaupun ini ada masuk dikit ya, mudah-mudahan sini masuk dikitnya karena pengambilan yang signifikan, cuman ini belum sampai triliunan teman. Ini hanya bandar lokal aja. CC itu kan poren bandar lokal teman-teman. Jadi lokal KTP-nya KTP poren ya. Nah, yang disinyalir sebagai bandarnya si sebenarnya banyak besarnya si Kajet ini. Kajet terus jualan gitu kan, si Kajet, si AK gitu kan, itu terus jualan. Walaupun poren ada yang masuk cuma sedikit aja, hanya 128 itu 1/10-nya, bukan 1/10 malahan ya. Betul, kurang dari 1/10 lah gitu dari 3,5 triliun yang paling atas, belum ke bawahnya lagi gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk BBRI seperti itu ya. Jadi saya belum melihat ada tanda-tanda uptrend karena si MA10-nya masih berada di atas candle. Lanjut ke BBNI. BBNI hijau juga, dan ini penurunannya sudah terlewat, jarang dibahas kan BBNI. Kalau BBRI sering ya. BBNI juga sudah dibahas dan cenderung turun dan menyentuh garisnya, kan kita hapus. BBNI juga sama dia lagi sedikit diakumulasi sama bandar poren dan lokal ya. Mungkin ini juga belum kelihatan uptrend. Kenapa? Karena MA10-nya masih berada di atas candle. Mungkin nanti kalau udah semua dikit-dikit ya udah menyentuh lah, mungkin si MA10 sudah mulai di bawah candle, mungkin akan ke atas. Dan ini sudah mengisyaratkan mau ke bawah nih, ke angka 4.700 ya. Mudah-mudahan sih dikasih ke situ ya. Lagi undervalue teman-teman, lagi murah teman-teman. Apakah ke bawahnya ada? Kita hapus ini, udah terpenuhi di sini. Mana kok nggak kehapus? Ini cenderung aman di sini. 4.300 aman lah. Ya, udah segitu aman. Ini juga lagi mau diuju ke atas ini. Kalau BBNI lagi lumayan teman-teman. Ini agak udah mulai agak landai ya sini ya. Nah, karena udah ada pengambilan, walaupun sedikit tapi disinyalir sebagai pengambilan. Mudah-mudahan sih ini cepat bangkit lah ya bank-bank besar ya, biar ya segi kita terjaga dengan baik. Walaupun sekarang masih ada pelemparan daripada ya segi kita ya, cenderung ini 4 bank ini sudah mulai diakumulasi sama bandar lokal ataupun porennya ya. Lanjut untuk selanjutnya BBCA. BBCA kemarin sempat hijau tapi sekarang merah lagi dan masih keadaan downtrend, dan pembuangan dari BBCA cenderung luar biasa. Garis yang saya gariskan juga sama, sudah tertembus dengan baik. Kita hapus, menyisakan garis di sini, dan ini juga si ekor hijau, artinya tanda-tanda ke bawah juga masih terlihat jelas ya. Tanda di sini di 9.500 ya. Walaupun di sini mah kemarin kan udah mulai hijau, saya bilang hijau nih teman, si MA10-nya belum tertembus sama candle ya, artinya ya masih bisa ke bawah teman. Kalau tanda-tanda kenaikan saya aja menarikkan ke angka 10 ribuan ya, ini 10.800 ya. Nah, kita tulis dulu sini deh target saya ya. Ini target saya ya. Tanggal berapa sekarang? 23 ya. 2024. Oh, ini kan cenderung kalau bank-bank besar gini mah alot ya, 1%, 2% gitu.
Nah ini harga wajarnya 11.000, jadi wajar kalau saya menarikkan hanya ke angka 10.000. PBB juga pas 10.300, 10.800, artinya masih tinggi di harga wajarnya untuk target saya ya. Nah seperti itu teman-teman untuk BBCA. Sekarang malahan kemarin ada pengambilan, ada pembuangan lagi, dan kecenderungan dia mau ke arah bawahnya sudah terlihat jelas di sini ya. Suatu saat dia akan ke sini. Perlihatkan di sini seekor hijau suatu saat ketembus, walaupun sekitar 1,5 bulan, tapi tetap ketembus. Ini juga harus ketembus. Ini PR-nya harus ketembus. Semua yang saya tandain itu PR semua teman-teman. Kalau dia bisa mengerjakan PR-nya dengan baik, pertanda baik. Ya, ini sekarang lagi downtrend, maka kesempatannya kalau saya kapan nanti mengambilnya, nanti MA10 sudah mulai buah candle. Nah, seperti ini. Jadi kalau open gap tapi ke atas udah ikutin aja teman-teman. Tapi suatu saat dia akan turun lagi, cuman ikutin aja MA10-nya. Kalau saya seperti itu ya. Untuk pengambilan sebuah emiten. Lanjut ada BMRI. BMRI ini kita 4 bank dulu deh. Ada yang nanya 4 bank udah hijau bagaimana? Jadi kecenderungan BBRI diambil sama Poren, ada kelebihan pengambilan. BBNI juga sama, BBCA masih ada pembuangan, dan BMRI juga masih ada pembuangan. Nih ini kagak ditulis tarik. Oh ini nih udah ketembus juga nih, kita hapus deh BMRI. Nah ada satu nih di angka 57 BMRI itu 5.700. Ini ada juga gap di sini ya. Ini gap sangat lebar banget. Mudah-mudahan besok ke situ biar bisa menembus PR-nya. Dan ini juga MA10-nya masih di bawah, masih di atas candle. Terus si Barna Lokal dan Poren cenderung dia masih ada pembuangan. Pembuangan lebih besar daripada pengambilan. Ini udah target yang saya targetkan juga sudah ketembus, kita hapus. Target BMRI kemana? Saya hanya bisa menargetkan ke angka ini teman-teman nih. Ke angka 7.200 deh ya. Saya tidak berani ke atas karena di sini tidak ada tanda-tanda kenaikan. Kalau di sini ada gap nih 7.400 ya, berdasarkan harga wajar. Tapi saya lebih pilih di bawah harga wajar PR rasio aja di 7.200 ya. Apakah katanya ini mau naik? Pastilah kalau BMRI naik nih, tandanya akan naikkan nih. 1 di 6.500, terus di sini juga ada nih di 6.300 sudah diperlihatkan mau ke arah situ. Dan juga ada gap di 6.500-nya, di sini juga ada si kepala merah di 7.078-nya. Artinya tanda kenaikan pasti sudah terlihat jelas. Hanya saja sekarang lagi ada pembuangan, maka biarkan saja mengikuti alurnya. Barna Lokal dan Poren lagi melakukan penjualan. Siapa yang nerima? Pastilah teman-teman kita gitu, nggak ada siapa lagi gitu kan. Nah beranggapan ini sudah mulai rendah, padahal cara menjualnya seperti itu. Untuk Poren itu cara menjualnya seperti itu. Jadi yang penting ada yang nerima pasti dijual teman-teman ya. Kalau udah tidak, wah karena kan diberitakannya kadang-kadang, wah lagi nurun bagus nih, pada beli gitu kan. Nanti pada beli. Udah tersalurkan semua gitu kan. Udah tuh ada yang harga di bawah, ada harga tengah, ada yang harga atas. Nanti diambil lagi tuh sama Poren tuh. Yang harga bawah ngejual berapa persen, 5-10% jual. Yang harga atas kejemput, mumpung kejemput saya jual. Seperti itulah teman-teman cara memainkan daripada saham-saham yang besar. Itu menurut saya teman-teman ya, karena di sini terlihat jelas kan di lukisan market makernya terlihat jelas ketika ngangkat dia cenderung bukan ngumpulin barang ketika sideways mereka itu nih ya. Dia malahan ngambil barang ketika berjalan naik gitu. Artinya apa? Berarti ngambil barang-barang yang berceceran yang mungkin di angka 6.000 yang kejemput, terus yang untung di 6.500, terus ada yang dari bawah jual di atas gitu kan. Mereka cenderung seperti itu. Nanti ngejual seperti ini lagi nanti ngejualin teman-teman. Karena apa? Dianggap lagi murah. Pada naruh kiri hajar kiri, angkat lagi dikit, pada masuk lagi gitu. Seperti itulah teman-teman permainannya untuk si Barna Poren itu. Karena kalau nggak begitu ya dari dulu permainannya seperti itu gitu teman-teman. Makanya sebenarnya kalau yang lagi turun seperti ini ya manfaatnya nanti juga kejemput lagi. Contoh ada yang ngambil di area sini nih, wah udah mulai sideways, banyak yang ngambil. Contohnya kenapa banyak ngambil? Lihat di sini ngambil aja, merahnya pekat banget. Artinya di sini kan banyak yang nunggu sebelah kiri, pasti dikasih kan sama dia, dikasih itu ya beberapa hari ini. Sini juga nih, wah ini sudah mulai udah mulai sideways 2 hari nih. Hajar lagi sama mereka dengan volume yang besar. Ini aja sampai ngejual sampai 287 miliar gitu kan buang. Seperti itulah teman-teman ya
cara melepas dan mengambil barang daripada poren ya. Oke, lanjut. Ada BTPS ya, BTPS. Bank Tabungan Syariah ya. BTPS bagaimana posisinya? Sama lagi dibuang ya. Ini harga wajarnya 1.300 sama 2.600. Ini sekarang udah 935, artinya lagi murah banget. Cuman ini kemarin sempat diambil sama Bandar Poren tapi sekarang jual lagi. Jadi teman-teman santai saja, ini lagi disesuaikan 3 hari. Tapi CMA 10-nya masih berada di atas, artinya masih ada kecenderungan downtrend. Nanti kalau mau ngambil CMA 10-nya sudah mulai di bawah, mungkin 1 atau 3% ke atas bisa menjadi titik pengambilan teman-teman ya. Di sini udah ketembus nih, kita hapus aja ketembus ya, udah ketembus soalnya. BTPS ini BTPS. Saya kemarin sempat beli di BTPS harga berapa ya? Di area mana saya beli ya? Sempat itu saya beli 1.000 berapa gitu ya. Cuma sebentar doang, ngambil berapa persen doang gitu. Lumayan lah saya bilang nih ada kenaikan. Karena lihat si Bandar Poren yang ngambil gitu ya. Pengambilan sebentar lah. Mau lihat itu BTPS. Harga terendah teman selama 1 tahun, 10 tahun coba lihat. Harga terendah. Nah, ini juga harga terendah selama 10 tahun. Bayangin aja sekarang. BTPS itu harga terendah selama 10 tahun. Jadi kalau sekarang ambil juga dibawa ke bawah lagi, udah termurah ya teman-teman. Kapan naiknya? Pasti diangkat teman-teman, BTPS pasti diangkat. Cuma tenang aja ya. Tenang aja, pasti diangkat kok. Saya aja menarikkan ke angka berapa? 1.300 ya. Saya itu penarikan saya tinggi loh teman. Berapa nih? 1.000 berapa nih? Ini sampai ke 1.700 saya juga. Masih ada garis tuh. Yang terendahnya di sini 1.400 ya. Yang terendah 1.400, terus di angka 1.200. Pasti ke situ teman-teman. Tenang aja. Pasti kejemput. Yang atas juga pasti kejemput. Yang bawah ini luar biasa kalau teman-teman sekarang kan lagi disesuaikan ya. Tunggu aja sampai 10 di bawah candle, mungkin itu akan ke atas. Karena ini ada harga terendah selama 10 tahun. Bukan 10 tahun berarti ya. Jangan 10 tahun deh. Hitungannya 5 tahun. Terlalu pendek 5 tahun. Dari tahun berapa nih? Nah, tahun 2018, sekarang 2024. Nah, kurangin aja berapa tahun tuh? Jadi berapa tahun? 14. Selama berapa? 2024 kurangin 2018. 2018 benar kan ini kan? Berapa tuh? Sekitar 6 tahunan ya. Berarti terendah selama 6 tahun ya untuk BTPS ini. Tenang aja teman-teman, harga wajarnya aja 1.300 ya. Ini Bandar Lokal sama Bandar Poren belum mengambil yang signifikan, jadi teman-teman santai saja. Nanti kalau Bandar Poren sama Bandar Lokal sudah ngambil secara signifikan, mungkin itu akan tanda-tanda kenaikannya. Soalnya ini masih dibuang terus teman. Kenapa katanya dibuang murah? Gak mungkin dia punya harga mahal teman-teman. Ini ngebuang itu pasti punya harga murah ya. Bisa average ataupun apalah alasannya. Cuman mereka tidak mungkin dijual dengan harga murah. Walaupun ini sudah terendahnya, mereka punya barang pasti di harganya yang lebih baik atau enggak. Mereka sebenarnya sudah untung. Udah sebetulnya teman dia ngambil dari bawah udah untung di atas, sudah untung. Sekarang hanya tinggal istilahnya kalaupun dibuang rugi, dia masih udah untung besar, dibuang rugi juga, itu kerugiannya itu adalah keuntungan. Contohnya ngambil 10 dijual sampai 20. Sisa barang contohnya 5. Nah, yang 5 ini dibuang aja karena udah merupakan keuntungan ya. Seperti teman-teman beli barang lah gitu ya. 100 biji dengan ngejual 75, teman-teman udah dapat untung, udah dapat modal balik. Berarti yang 25 lagi itu ada keuntungan, mau dijual di harga berapa aja masih untung gitu, karena yang modal sama keuntungannya sudah didapat duluan dari yang 75 barang itu. Nah, seperti itu teman-teman. Bandar itu seperti jualan rugi, bukan rugi teman, nggak ada istilah bandar jual rugi. Bullshit itu kalau yang dibilang istilahnya bandar jual rugi, nggak ada. Bandar itu pasti jual untung. Nah, seperti itulah. Jadi barang teman itu punya barang 100, pas 75 itu udah dapat modal, udah dapat untung. Berarti yang 25 itu tinggal untungnya aja, mau dijual di berapa aja dia untung. Nah, seperti itulah bandar teman-teman, karena dia kecerdasannya 10 kali lipat daripada kita.
Lanjut, pawon ya, pawon. Ada pawon. Pawon ini sebenarnya pawon itu lagi diambil sama Bandar Poren, teman-teman. Perhatikan nih, Bandar Poren ngambil terus ya. Dia lebih tinggi pengambilannya. Terus Bandar Lokal juga kemarin bener dia ngejual ya. Tapi beberapa hari ini dia ngambil. Perhatikan untuk pengambilannya. Ngambil 2 hari, buang 4 hari, cuman pengambilannya lebih tinggi. Ngambil 3 hari, buang 1 hari. Artinya ini sudah mulai ke atas lagi, dimulai dari tengah. Kalau Bandar Lokal udah ngambil lama juga ya. Seiring dengan perjalanannya karena dia terus ngambil, cuman seiring dengan penurunannya sudah mulai melempem nih. Yang harusnya kan dia ngikutin karena ternyata dia tidak. Dia cenderung nahan juga nih ya. Jadi tahan juga. Kalau Bandar Poren mah dia ngambil udah lama banget Bandar Poren. Oke lah, ngambil dari yang terdekatnya aja. Dimulai dari buang, nah di sini aja. Jadi masih belum buangan. Oke, dari sini aja teman-teman. Bandar Poren ngambil dari 20 Agustus. Jadi si Bandar Poren ngambil dari tanggal 20 Agustus ya. Jadi ada pembuangan sedikit. Jadi ini sebenarnya penurunannya ini adalah lagi diakumulasi sama Bandar Poren. 24% ya. Nah teman-teman, apakah ada kenaikan nih tanda-tanda yang saya buang ya? 455. Nah ini udah saya hapus aja lah. Tinggal satu lagi di sini nih penurunannya. Ini juga akan melewati ini enggak? Perhatikan ini ada tanda-tanda kenaikan, tanda-tanda kenaikan. Ini tanda-tanda penurunan ya. Tunggu aja emas 10-nya teman-teman. Ini kemarin udah mulai di atas pada ini, cuman di ke bawah lagi ya. Pada Bandar Lokal sudah mau akumulasi tapi dibuang lagi. Nah ini kita lihat aja kemarin aja. Kemarin itu berarti Bandar Lokal diambil sama si AK teman-teman. Si SQ ngebuang. LG banyak yang ngambil teman-teman untuk hari kemarin ya. Cuman si Bandar Lokalnya malah ngejual. Poren juga sama. Kemarin banyak yang ngejual juga, masih ngejual teman-teman. Ada yang ngambil, cuma banyak yang ngejual. Nah ini teman-teman, mungkin si pawon ini pasti diangkat ke atas, soalnya si Bandar Lokal juga sebab si Poren juga dia cenderung ngambil lagi ya, apalagi Bandar Poren ngambil terus ya. Jadi mungkin average lah. Jadi punya harga barang bawah terus ditaikin, dibantuin, dijual ke bawah, itu dibawa lagi dari bawah. Jadi ini dari bawah ngambil dari bawah diambil, di atas diambil, di bawah juga diambil sama Bandar Poren ya. Jadi Bandar Poren pasti punya harga murah teman-teman ya. Karena ketika di bawah diambil, atas diambil, ke bawah lagi diambil lagi. Jadi tidak ada pembuangan yang signifikan. Jadi cenderung si Bandar Poren sebenarnya masih punya harga murah ya. Ini bagaimana? Karena kemarin sudah menembus MA10, padahal tas kemarin itu tandanya, tapi di sini tandanya ada si kepala kembar nih. Artinya mau ke bawah ya, mudah-mudahan sih tidak tembus inilah ya. Tapi kalau dia ketembus ke sini teman-teman akan lebih baik lagi ya. Nih, ke 424-nya, kalau ketembus 424-nya kasih tahu saya. Terus untuk penurunannya yang terdalamnya di sini 407. Kita lihat untuk pawon. Pawon itu teman-teman enak sebenarnya. Bukit, gunung, lembah, bukit. Nah ini gunung. Nah ini baru tengah-tengah kan. Di sini adalah harga terendahnya nih 363 ya. Ini cenderung di sini tahan. Ada lagi di 343 ya. Nah ini. Saya aja hanya menarikkan penurunan ke angka berapa ini? Ke angka 407 ya, padahal ada cenderung ke harga 369. Coba cek deh. Perbedaannya terlalu jauh soalnya. Oh, ada juga saya menggariskan teman nih. Di angka 355 ya. Di sini juga ada nih ya. Tapi untuk terdekatnya ini sudah ini sini udah terdekatnya. Yang terdekatnya hanya ini aja teman-teman ya. Cenderung bagus. Mana lagi? Udah jauh banget ya. Wow, itu berarti jarak terjauh teman-teman ya. Nanti kalau udah ke bawah lagi kita cek lagi. Jadi sebenarnya teman-teman untuk pawon itu penurunannya lagi diakumulasi sama Bandar Lokal. Bandar Poren ya. Bandar Lokal juga cenderung sekarang yang tadinya niat mau jualan ketemu nyungsep, itu bukan nyungsep, itu diturunin, akhirnya dia kesempatan ngambil lagi. Jadi si Bandar Poren Lokal juga sudah mulai ngambil lagi ya. Nah ini penurunannya biarin aja penurunannya sampai ke
ke level 400 akan lebih baik lagi ya. 400 berarti di area bawahnya. Nah, sini nih area sini. Jadi tidak terlalu rendah ya di 367-nya. Saya juga ada menarikan di bawah 335 kan saya juga menarikan untuk ke bawahnya. Tapi mudah-mudahan sih ditahan ya di antara 400 atau enggak ditahan di area sini juga bagus teman-teman. Tanda-tanda kenaikan sudah ada di 482. Di sini saya tidak, kalau di sini saya tidak melihat teman. Oh, ada satu nih. Nah, ini kepala merah dikit nih di 45. Artinya tanda-tanda kenaikannya sudah ada ya. Tertingginya di 556 tapi belum tercapai, biarkan aja. Apakah bisa ke situ? 556 Oh, bisa ke sini. Oh, bisa teman-teman. Karena cenderung berapa kali juga tidak bisa, walaupun tidak bisa menarikkan ke lebih atas, tapi cenderung dia mau ke atas ya. Nih. Ini percobaan 1 kali, 2 kali udah agak tinggi, yang mending ketiga kalinya akan lebih tinggi lagi. Step 1, step 2, step 3, mudah-mudahan tidak jeblos di step 3-nya. Oke, untuk pawon seperti itu teman-teman ya. Satu emiten berapa lagi nih? Yang belum di Sage ya. Kita lihat Sage. Sage apakah tak ada kan tanda-tanda kenaikan? Nih. Sage itu target ngejauh teman, targetnya hanya ke 50 51, lepas daripada 50 51 ditahan di situ. Nanti tunggu 3, kata teman-teman, tunggu 3 bulan, kita buktikan aja, tunggu 3 bulan. Karena dengan kenaikan di atas 100 tidak terbukti keluar daripada FCA. Sekarang tinggal nunggu yang 3 bulan ini apa masuk ke FCA. Nanti kan kita bahas itu satu tuh, JAS tuh ya. Teman kita sudah nanyain JAS kok belum keluar dulu dari FCA-nya, kan kita bahas nanti ya. Nah, namun untuk Sage saya informasikan bahwa Sage ini dia harga sideway-nya ini cenderung diambil daripada bandar lokal. Perhatikan bandar lokal ngambil. Kalau foreign jangan diharapkan, mungkin nanti kalau mau di up ke atas baru dia mungkin diambil. Karena si foreign kemarin terakhir jualan sangat kental banget di sini nih, merah banget. Tapi si bandar foreign sudah mulai ngambil dari si area sini. Ini kan ngambil keluar, ngambil sini nih. Dari mulai tanggal 27 September. 27 September sudah mulai diakumulasi lagi sama bandar lokal. Siapakah bandar lokal? Perhatikan ada TP, CP, GR ya. Ngambil tidak sampai semiliaran sih gitu kan. Di nego ada juga tidak sampai miliaran, dia jual dari FS ke AKK 13, sekarang 13. Artinya cenderung disinilah mungkin area titik terendahnya. Apabila sampai ke ini udah bagus. Di sini juga udah tertutup di sini pas tertutup hari ini. Jadi ini tidak punya PR di sini. Jadi mudah-mudahan ini masih bisa mempertahankan lah, karena si bandar lokal sudah mulai ngambil. Kalau di FCA sabarnya 4 kali teman-teman, jadi harap bersabarnya sabar gitu kan. Kalau di gocap masih 3 sabar ya. Kalau di FCA harus 4 sabar. Karena kenapa? Dia harus lepas dulu dari harga 50 di bawah 50, harus bertahan di angka 51 sampai sekian. Transaksinya harus minimal 5 juta per hari rata-ratanya selama 3 bulan. Mudah-mudahan dengan lepas daripada 3 bulannya bisa lepas daripada FCA. Maka kita akan bahas lagi nanti JAS ya. JAS itu akan kita bahas. Kenapa udah saya hitung-hitung sudah lebih daripada 90 hari cuman belum lepas juga dari FCA. Mudah-mudahan hari Senin ada pengumuman, mudah-mudahan. Jadi untuk saya sementara saya kabarkan lagi diakumulasi sama bandar lokal teman-teman ya. Apakah akan ada kenaikan? Pasti ada teman, karena lagi diakumulasi. Cuman akumulasinya tidak terlalu signifikan, tidak sampai 1 juta lot ataupun hanya beberapa ratus ribu aja. Selanjutnya naik, ini saham IPO juga naik, hanya menanyakan naik, belum ada apa-apa di sini teman-teman, artinya belum belum saya mau bahas ya kalau belum ada ini. Kenapa? Karena di sini belum saya kasih catatan. Biasanya saham-saham IPO suka saya pisahkan gitu ya. Saya suka memisahkan saham-saham IPO. Baik, naik secara candle dulu. Secara candle sudah fix dia mau ke arah 143 ya, dalam jangka waktu panjang ataupun dekat. Di sini 43, di sini juga ada gap, di sini juga ada gap nih. Nah, dengan gap-gap ini aja teman-teman sudah bisa paham nanti ke depannya dia akan ke bawah. Sekarang bagaimana? Sekarang lagi dipungut sama bandar lokal dan foreign ya. Kita harus lihat ini berapa lot sih jumlah yang dimilikinya. Tunggu sebentar ya. Ini kan listingnya tanggal 13 November.
Ya saya pengen tahu aja. Ini sudah berapa lot yang dijual belikan ya. Kita all kan 13 November 1,17 kalau catatan di sini ya 7 juta lotan ya. 7 juta lotan, ini baru 1,7, artinya ini masih banyak ya, masih banyak jumlah yang belum disalurkan, sekitar 6 juta lot lagi, berarti tanda kenaikan akan ada ya. Secara pungutan seharusnya ada, soalnya si Bandar Loka dan Poren udah ngambil teman-teman, diperhatikan nih. Bandar Poren udah ngambil terus keluar, tapi dia cenderung keluarnya di atas. Nah dia kemarin 2 hari juga ngambil, Bandar Poren dan Loka itu kemarin ngambil 2 hari. Berarti tanggal 19-20 ini berapa sih? Tanggal berapa? 13 apa? 13 November. 13 November. Kenapa jadi ke September? Nah. Kelebihan 13. Sama aja ya. Nah, kita akan pindahkan ke tanggal 21 ya. Kita pindahkan tanggal 21 November. Jadi Bandar Loka dan Poren sudah mulai ngambil lagi. Sini siapa? Ada CP, ada teman kita, ada PD, ada. Jadi CP di sini sinyalir si CP mungkin ini yang menjadi si bandarnya ya. Terus bawahannya siapa? Tanggal 18 Novembernya kita gabungkan karena pengambilan lebih banyak untuk Poren ya. Seminggu ini dia ngambil untuk Poren. IP ya. IP Porennya. Nah, IP adalah broker Poren tapi KTP-nya KTP IP itu broker lokal tapi KTP-nya KTP Poren ya. Jadi ini si IP udah ngambil besar ya, 1,4 miliar ya, atau enggak 52.000 lot. Dan domestik udah ngambil si CP ngambil 3,4 juta 3,4 miliar, CC 1,6 miliar, SXA 1,2 miliar. Itu teman-teman sudah pada keluar. Jadi kemungkinan ke atasnya ada teman-teman. Kemungkinan ke atasnya ada karena mereka juga masih punya barang ya. Tapi kalau yang seperti ini teman-teman lebih baik teman-teman scalpingan aja lah ya, scalpingan aja. Walaupun mau naik ke atas ya itu terserah teman-teman sih ya, yang apakah akan ke atas. Jadi baru 86%, ya mungkin bisa sampai 100% atau lebih ya. Tapi dari pungutan bandar, lokal ataupun Poren masih dipungut. Apalagi Poren mungut belum keluar terlalu banyak, dan lokal baru mungut lagi 2 hari. Setelah dia jualan di atas, dipungut lagi di atas. Artinya mau apa akan naik? Secara teori harusnya iya, soalnya bandar lokal ngambilnya di atas, ya ngambilnya di atas. Dia buang di atas, ngambil di atas lagi. Dan Poren cenderung dia sebenarnya ngambil di harga berapa nih? Nah di sini nih, area sini. Si Poren itu ngambil area atas juga sama. Jadi di sini adalah area sideways mereka. Jadi bisa ke atas, bisa mungkin ke 100% gitu kan. Ke berapa nih? Ke 300-an. Berapa 100% di sini? Cuman ya kalau udah 80%. Tapi ini bagus teman-teman, dia udah kenaikan udah tinggi begini, dia di sideways kan. Di angka 83% dia sideways kan. Turun berapa persen? 30%. Jadi kecenderungan ke angka 100%-nya ada ya. Mungkin bisa ke arah ke sini aja nih, ke shadow-nya aja, ke arah 122 ya. Ke arah 321 nih. Ini adalah shadow-nya, mungkin ke arah shadow-nya, bisa jadi ke arah situ ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Jadi naik terakhir aja diakumulasi sama bandar lokal, dan bandar Poren sudah akumulasi sejak dia penurunan di sini nih. Tanggal berapa ini? Tanggal 18. Artinya si Poren masih ada di atas ya. Mungkin seperti itu aja teman-teman untuk informasinya untuk malam minggu ini. Selamat berakhir pekan dan salam sehat untuk keluarga di rumah, dan ciao.